survei atau mempelajari sistem yang sudah berjalan. Kebiasaan user ini penting karena program ini nanti yang akan menggunakan adalah user tersebut, sehingga kita perlu juga mengetahui istilah-istilah yang biasa digunakan oleh user di tempat di mana software kita akan dipergunakan. Jika sudah dilakukan, berikutnya yaitu perencanaan fitur. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh program yang dikelompokkan menurut tema-tema tertentu itu disebut dengan fitur. Sebagai contoh, ini adalah aplikasi untuk informasi dan manajemen IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Fitur yang kita butuhkan diantaranya adalah fitur keanggotaan yang nantinya digunakan untuk mencatat keanggotaan dari para haji yang menjadi anggota dari IPHI. Antara lain memuat data, nomor anggota, nama, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, telepon, tanggal masuk sebagai anggota, kemudian jenis keanggotaan biasa atau luar biasa, asal KBIH atau haji tersebut berasal dari kelompok bimbingan haji mana. Lalu juga penting ini adalah profil atau foto dari anggota. Berikutnya fitur yang perlu ada diantaranya adalah fitur kegiatan. Karena namanya organisasi pasti memerlukan kegiatan dan melakukan kegiatan. Oleh karena itu setiap kegiatan perlu dicatat. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup ID. ID itu bisa dikatakan nomor urut gitu saja, nomor urut kegiatan. Karena kegiatannya banyak maka perlu adanya ID, dan setiap kegiatan itu nanti akan diidentifikasi menggunakan ID masing-masing. Data terkait dengan kegiatan diantaranya adalah jenis kegiatan. Kegiatan itu dapat berupa kegiatan rutin, kegiatan rapat, atau kegiatan insidental yang lain. Kemudian tanggal berapa kegiatan itu dilaksanakan, tempat juga demikian. Kemudian pengisi acara, sebab narasumber ini penting dicatat. Kalau berkesan biasanya narasumber akan dipanggil kembali. Oleh karena itu pengisi acara juga perlu ada pencatatan tersendiri di sini. Setiap kegiatan pastinya perlu diketahui, dicatat kesimpulan kegiatannya. Dalam kegiatan tersebut ada berapa anggota yang hadir dan berapa pula yang tidak hadir. Ini adalah fitur kegiatan. Selanjutnya ada fitur bimbingan. Di dalam IPHI itu biasanya ada bimbingan kegiatan latihan haji atau yang disebut dengan manasik. Itu sama dengan kegiatan yang lain, maka dia juga perlu ada ID. Di antaranya adalah tempatnya di mana, tanggal berapa dilakukan, kemudian instrukturnya siapa, instruktur yang melakukan bimbingan manasik, kesimpulan dari setiap kegiatan, capaiannya. Jadi kegiatan yang sudah direncanakan itu dapat dilaksanakan secara tuntas atau belum. Petugas dari IPHI yang mendampingi kegiatan tertulis di sini. Ya kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur. Nah, setiap fitur ini perlu ditindaklanjuti dengan mendesain database. Mendesain database ini hubungannya dengan data apa saja yang perlu dicatat. Jadi mula-mula kita dapat mengidentifikasi data dari kegiatan keanggotaan ini. Datanya yang diperlukan apa saja, cukup bisa diidentifikasi terlebih dahulu. Tidak usah dikelompokkan. Langsung diidentifikasi, dicatat, barulah nanti akan kita lakukan normalisasi tabel. Normalisasi tabel itu kurang lebih adalah menormalkan tabel yang dibutuhkan dalam aplikasi agar tabel tersebut
nantinya tidak menimbulkan masalah atau anomali. Berikutnya, kalau tabel-tabel sudah direncanakan, sudah dinormalisasi, kita dapat melanjutkan dengan mendesain interface. Interface itu adalah form-form atau tampilan-tampilan yang nantinya dipergunakan untuk mengoperasikan program. Interface ini adalah sarana komunikasi antara user dengan komputer atau aplikasi. Ya, kurang lebih kalau desain interface itu meliputi bagaimana data itu ditampilkan dalam bentuk list data. Bagaimana data itu nanti bisa ditambahkan. Karena data itu juga mungkin salah, maka perlu adanya edit dan update. Dan juga yang penting, bagaimana data itu dihapus. Berikutnya, jika semua desain baik database maupun interface sudah selesai dibuat, dilanjutkan dengan scripting. Pemrograman atau scripting merupakan realisasi atau pekerjaan mewujudkan apa yang sudah kita buat di sini. Dan kalau semuanya sudah selesai, dapat dilakukan testing atau dicoba. Kita amati apakah ada kesalahan atau error. Kalau memang ada, maka aktivitas kita adalah melakukan scripting ulang. Kalau memang salahnya di scripting. Kalau yang kurang betul itu adalah pada desain interface, misalkan kurang nyaman dan sebagainya, maka dapat dilakukan redesign atau mendesain ulang interface. Dan apabila yang kurang betul itu adalah database-nya, dapat dibenahi. Dan apabila kita benar-benar beruntung dan program running well, dapat berjalan dengan baik, maka program dapat diimplementasikan atau dipergunakan. Jadi setiap program perlu pemantauan dan perlu pembenahan agar program tersebut dapat memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan user. Dan itu adalah tugas kita sebagai programmer. Kurang lebih seperti itu urutan-urutan praktis dalam membuat program aplikasi komputer.